Oke, hello, what's up guys? Welcome back to my channel. So, hari ini aku akan menjelaskan kepada kalian semua terkait sosiologi ekologi manusia dalam perspektif teori konflik. Kira-kira gimana ya? Mari langsung kita dengarkan saja. Nah, sebagaimana yang kita tahu, teori konflik merupakan suatu pertentangan atau perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Nah, Karl Marx sendiri melihat konflik itu sebagai suatu fenomena yang terjadi di tengah-tengah kelompok dibandingkan di tengah-tengah individu. Yang spesifiknya yang Karl Marx bahas adalah tentang masalah konflik antar kelas borjuis dan kelas proletar, yang dimana di antara kelas borjuis dan kelas proletar ini terjadi yang namanya ketimpangan sosial. Jadi relevansinya antara sosiologi ekologi manusia dalam perspektif teori konflik adalah bahwa teori konflik lingkungan ini berfokus pada bagaimana perbedaan ketimpangan sosial tersebut mempengaruhi lingkungan. Nah, pengaruh tersebutlah yang menciptakan terjadinya masalah-masalah lingkungan yang diakibatkan dari cara produksi kelas kapitalis yang salah tersebut. Nah, kita langsung aja ke contohnya nih. Salah satu contoh sosiologi ekologi manusia dalam perspektif teori konflik bisa kita lihat melalui peristiwa kerusakan lingkungan yang terjadi pada masa revolusi industri pada tahun 1760 sampai tahun 1850. Adapun peristiwa-peristiwa atau kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi pada masa revolusi industri ini, yang pertama, banyaknya limbah pabrik yang merusak lingkungan. Akibat pengelolaan limbah pabrik yang kurang baik dan pembuangan limbah pabrik yang sembarangan oleh berbagai pabrik-pabrik pada masa itu mengakibatkan sungai-sungai yang ada di sekitar pabrik-pabrik tersebut menjadi tercemar dan merusak lingkungan. Yang kedua, terdapat polusi udara dan air. Melalui kegiatan-kegiatan industrial oleh pabrik-pabrik yang ada, mengakibatkan polusi udara itu semakin meningkat. Dan tidak hanya udara tetapi air juga, sebagaimana yang pertama sudah dijelaskan akibat dari limbah pabrik tersebut. Kemudian selanjutnya terjadi penipisan sumber daya alam. Hal ini diakibatkan oleh ledakan jumlah penduduk yang terjadi pada masa revolusi industri. Jumlah populasi manusia yang meningkat menuntut produksi kebutuhan yang begitu besar. Oleh karena tuntutan produksi yang besar ini, terjadilah eksploitasi alam secara besar-besaran, sehingga hal tersebut berakibat negatif bagi lingkungan, di mana sumber daya alam semakin lama semakin menipis. Dan yang terakhir, terjadinya perubahan iklim yang sangat ekstrim, yaitu terjadinya pemanasan global berupa peningkatan suhu atmosfer bumi dan juga melelehnya salju di puncak-puncak gunung kutub di bumi ini. Itulah tadi salah satu contoh sosiologi ekologi manusia dalam perspektif teori konflik, di mana terjadi satu masalah lingkungan yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri untuk pemenuhan kebutuhannya.